pembacaan Alkitab dimulai dari Ibrani pasal 12 ayat 3-13. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung tahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini diberi tema bertekun membangun jembatan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Jembatan adalah analogi untuk komunikasi dan relasi yang mempersatukan manusia di tengah perbedaan. Perbedaan adalah fakta yang tidak bisa kita nafikan. Betapa indahnya hidup ini bila perbedaan kita rayakan sebagai hadiah terindah dari Tuhan. Kehidupan pasti akan menjadi rukun dan damai. Karena itu dibutuhkan ketekunan untuk membangun jembatan. Teks yang kita baca saat ini berbicara mengenai ketekunan dalam membangun iman. Mengapa dibutuhkan ketekunan? Sebab ada persoalan dan tantangan. Maka tangan dan lutut harus dikuatkan. Jalan juga harus diluruskan supaya tidak terpelecok. Membangun jembatan kebersamaan sebagai bagian dari kehidupan beriman juga membutuhkan ketekunan. Sebab ada persoalan seperti fanatisme, kemiskinan, dan ketidakadilan yang merimpangi.
Semangat harus terus diperbesar. Tangan yang terbuka untuk merangkul sesama yang berbeda harus diperkuat. Pemahaman kebersamaan pun harus terus diperdalam, sehingga jalan yang ditapaki bersama menjadi jalan lurus. Gereja dan orang percaya di Indonesia harus terus bertekun membangun jembatan persaudaraan. Justru karena ada banyak sekali tantangan. Meskipun kita dicurigai saat berbuat baik, kita harus terus berbuat baik. Sebab jalan kebaikan itu diteladankan Yesus bagi kita. Dialog dan kerjasama mesti terus kita bangun sebagai jembatan. Sebab melalui itu siakwasangka dikikis dan kepercayaan satu sama lain dipertemukan. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bapa telah membangunkan kami dari istirahat dengan sehat, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, firman yang kami dengar dan renungan yang disampaikan. Biarlah itu semua jadi pelita di kaki kami, supaya kami tidak tersandung lagi dengan dosa. Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang merindukan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja Bapa dalam penantiannya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah obat-obat yang diminum boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan juga perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya. Tuhan juga berkati kesehatan dan kesabaran dan sukacita mendampinginya. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami yang sedang isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan memohon dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini. Tuhan berkati jugalah makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadikan kesembuhan bagi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk para pelayan gereja, baik pendeta, penatua, komisi-komisi, guru sekolah minggu, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, agar semakin setia dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Meskipun masih banyak kekurangan dan hambatan dalam pelayanan karena pandemi, tetapi itu tidak menghalangi semangat untuk terus melayani dengan sukacita. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Dan juga Tuhan berkati keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk program kerja gereja yang sudah direncanakan. Agar program kerja yang telah dibuat boleh sungguh-sungguh bermanfaat dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan berkati agar gereja dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani lebih banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan sentuhan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami dan terus menolong kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami juga percaya Engkau akan memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami berharap Engkau terus memberkati pemimpin negara kami agar mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana dan tulus. Tuntun mereka untuk dapat mengabdi bagi bangsa dan negara kami ini dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan dengan sepenuh hati, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Tolonglah semua pihak yang berwenang untuk dapat menangani pandemi dengan sebaik mungkin. Berkatilah proses percepatan vaksinasi. Berkatilah seluruh nakes yang menangani yang kami butuhkan agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tolonglah pemerintahan kami ya Tuhan agar keadilan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.